Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amos Stefano Parasitorus dari kelas 10, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kali ini saya akan mempresentasikan materi etika profesi tentang pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu kecelakaan kerja? Menurut Depneker 1999, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik korban kecelakaan maupun perusahaan atau organisasi. Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Dengan demikian, menurut definisi tersebut, ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa dan kerusakan harta benda. Dan yang ketiga, kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh dan atau struktur. Yang kedua yaitu upaya pencegahan kecelakaan kerja. Berdasarkan teori domino efek penyebab kecelakaan kerja, maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja. Antara lain yaitu yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang satu, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Kemudian selanjutnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, dan kemudian pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Dan yang selanjutnya, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. Pertama, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Selanjutnya, persyaratan pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, memenuhi syarat aman, meliputi hygiene umum, ventilasi udara, pencahayaan dan penerangan di tempat kerja, dan pengaturan suhu udara ruangan kerja. Yang kedua, memenuhi keselamatan kerja, meliputi kondisi gedung dan tempat kerja yang dapat menjamin keselamatan. Yang kemudian yang ketiga, memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan. Yang selanjutnya yaitu metode peningkatan keselamatan kerja. Dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama peraturan, berupa perjanjian atau ketentuan mengenai beberapa hal yang harus dilaksanakan. Standarisasi, merupakan penerapan standar-standar atau batas-batas yang sifatnya resmi, semi-resmi, dan tidak resmi. Pengawasan, tindakan usaha penegakan peraturan yang harus dipatuhi dan merupakan tindakan deteksi awal jika terjadi penyimpangan peraturan. Dan kemudian riset teknis, yaitu hal-hal yang meliputi tindakan penyelidikan, penelitian, dan pencegahan dari potensi bahaya dalam atau di luar lingkungan tempat kerja. Yang selanjutnya, riset medis, yaitu penelitian dampak yang sifatnya fisiologis dari faktor-faktor potensi bahaya di lingkungan tempat kerja, termasuk teknologi yang digunakan.
Riset psikologis yaitu tindakan penyelidikan dan penelitian pola-pola psikologis yang dapat menyebabkan munculnya potensi bahaya. Yang terakhir, riset statistik yaitu upaya penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui jenis kecelakaan, waktu terjadinya kecelakaan, banyaknya korban, tipe korban, dan apa saja penyebab kecelakaan tersebut. Program 3E. Kecelakaan kerja juga dapat dihindari dengan menerapkan program 3E, yaitu yang pertama engineering atau teknik, yang artinya adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan, misalnya tombol untuk menghentikan bekerjanya alat atau mesin, serta alat lain, agar mereka secara teknis dapat terlindungi. Yang kedua yaitu education atau pendidikan. Artinya perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menetapkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu endorsement atau pelaksanaan. Artinya tindakan pelaksanaan yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya tentang pencegahan kecelakaan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.